فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Para hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menafaki ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya, di mana di dalam rangka memperoleh itu semua adalah apa yang kita lakukan pada kesempatan malam hari ini, yaitu mempelajari dan mengkaji ajaran-ajaran yang telah dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membaca, menghayati hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin yang berisikan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim di dalam kedua kitab sahihnya dari Abi Al-Abbas Abdullah ibni Abbas ibni Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih, yang beliau riwayatkan dari Rabb-Nya tabaraka wa ta'ala, yaitu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini adalah hadis qudsi. Ya, hadis qudsi adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan firman Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan Al-Qur'an. Yang Nabi SAW meriwayatkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbedaannya dengan Al-Qur'an, kalau Al-Qur'an ketika membacanya ada nilai ibadah, di mana setiap satu hurufnya memiliki pahala 10 kebaikan. Adapun membaca hadis tidak ada seperti itu. Paling pahala umum saja, pahala mengkaji hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pahala menuntut ilmu. Tidak seperti halnya membaca Al-Quran. Membacanya ibadah. Ada pahala tersendiri, ada hitung-hitungannya. Ya, pahala dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah, wal hasanatu bi'ashri amsalihha." La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan bahwa
ucapan alif lam mim adalah satu huruf, tidak, kata Nabi SAW. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi ada berapa? Ada 3 huruf. Ada 30 kebaikan pahala di dalam membaca Al-Quran, dalam ucapan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, alif lam mim. Adapun ketika kita membaca hadis, baik itu hadis qudsi ataupun hadis yang lainnya, maka tidak ada hitungan seperti itu. Paling pahalanya pahala umum saja. Pahala mengkaji hadis, pahala menuntut ilmu, dan seterusnya. Ya. Jadi hadis ini adalah hadis qudsi, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, beliau berkata, "Innallaha katabal hasanati was sayyi'at." Thumma bayyana dzalika. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menuliskan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Lalu beliau menjelaskan itu, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allah tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan. Barang siapa yang memiliki tekad, keinginan di dalam dirinya untuk melakukan satu kebaikan, lalu dia tidak dapat mengamalkan kebaikan tersebut, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mencatat di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Ya, ketika seseorang bertekad di dalam hatinya, ya, dengan tekad yang sebenar-benarnya tentunya, untuk melakukan satu amalan kebaikan, lalu ternyata qadarullah, dia tidak bisa melakukan amalan yang sudah dia niatkan di dalam dirinya karena suatu halangan, karena suatu uzur, ya, ini tetap akan dicatat sebagai satu kebaikan yang sempurna, walaupun amalan tersebut belum dilakukan. Masya Allah. Ya. Kemudian, wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilatan. Dan apabila dia bertekad, berkeinginan di dalam dirinya ingin melakukan satu perbuatan buruk, lalu dia tidak lakukan perbuatan buruk tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatat di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Masya Allah. Ya, kalau ini pernah terbesit nih di dalam hati kita, di dalam diri kita, ingin melakukan sebuah perbuatan maksiat, perbuatan dosa, perbuatan buruk apa saja, cepat gugurkan itu. Batalkan itu, ya, karena dengan membatalkan niat buruk ini akan berubah menjadi sebuah kebaikan meninggalkan maksiat, kebaikan membatalkan perbuatan buruk dan dosa. Masya Allah Ta'ala, ya. Wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahidatan. Dan apabila dia bertekad di dalam dirinya ingin melakukan satu perbuatan buruk, lalu dia melakukannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatatnya sebagai satu keburukan. Sebagai satu keburukan. Jadi kalau dilakukan, ya, keinginan buruk tersebut, maka akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu dosa, satu maksiat, satu keburukan. Sebenarnya ada riwayat yang lain, ya, yang berkaitan dengan pencatatan amalan yang dilakukan oleh seorang hamba. Nanti kita akan jelaskan di syarahnya. Ini matan yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat
kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Dan ya, makna dari ya Allah mencatat kebaikan dan keburukan di sini ada dua makna. Disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala dalam syarah kitab Riyadhus Shalihin yang sedang kita kaji ini. Yang pertama, al-ma'na al-awwal ay kitabatu dzalika fi lauhil mahfuz. Yaitu penulisan hal tersebut, kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan tersebut di lauh al-mahfuz. Di lauh al-mahfuz, di mana Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat, sudah menulis kebaikan-kebaikan, keburukan-keburukan, termasuk kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan yang dilakukan oleh seorang hamba. Allah sudah catat itu. Si fulan akan melakukan kebaikan ini, kebaikan ini, keburukan ini, keburukan ini, keburukan ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu ya dengan ketetapan yang sudah ditulis di lauh al-mahfuz. Dan ini ya hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahuinya. Ya, kebaikan-kebaikan apa, keburukan-keburukan apa yang akan dilakukan oleh seorang hamba kita tidak tahu. Itu ketetapan yang sifatnya rahasia, yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, maka dari itu kita tidak boleh berputus asa. Walaupun kita mengetahui ini bahwa kita akan melakukan kebaikan-kebaikan ini, keburukan-keburukan ini, tidak boleh pasrah. Ya udahlah, pasrah aja lah, bebas aja. Gak usah terlalu ribet memikirkan kebaikan-kebaikan, keburukan-keburukan. Berbuat saja ya semaunya. Nggak bisa begitu. Kita tidak tahu apakah kebaikan yang paling banyak yang akan kita lakukan ataukah keburukan yang akan kita lakukan. Karena ketahuilah, ya, Nabi SAW pernah bersabda, "A'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu." Kalian itu beramal saja, lakukan sebaik mungkin, lakukan banyaklah kebaikan. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melihat amalan kita berusaha. Ya, karena seseorang itu akan dimudahkan sebagaimana dia diciptakan. Kalau memang dia ditakdirkan untuk menjadi orang baik, menjadi penghuni surga, ya, memiliki akhir hayat yang baik, husnul khotimah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan baginya untuk menuju tujuan penciptaannya tersebut. Ya, kalau kita nih Allah mudahkan mau menuntut ilmu, mau sholat, mau ibadah, mau puasa, mau sedekah, ini sebagai tanda kalau memang jalan kita Allah takdirkan untuk jadi orang baik untuk masuk surga. Ya, jadi seperti itu caranya. Ya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua tentang pencatatan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan, yaitu kitabatuhu iyyahuma idza 'amilaha al-'abdu fa inna Allah ta'ala yaktubuha hasaba ma taqtadhihi hikmatuhu wa hasaba ma yaqtadhihi 'adluhu wa fadluhu. Yaitu Allah Subhanahu wa taala akan mencatat kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan tersebut tatkala seorang hamba melakukannya. Jadi ketika kita melakukan keburukan ini ada catatannya nanti. Ya, langsung fulan di hari ini jam sekian melakukan kebaikan ini. Fulan di hari Rabu ba'da maghrib bermajlis ilmu. Dicatatnya di mana? Di catatan kebaikan. Di mana? Di sana ada para malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk mencatat ya amalan baik dan amalan buruk. Ya. Di sini ya pelajarannya ya menjadikan kita akan senantiasa bersemangat, ya, bersungguh-sungguh untuk memperbanyak kebaikan. Karena kita mengetahui bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan tidak akan sia-sia, tidak akan sia-sia sedikit pun. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah sedikit pun menyia-nyiakan balasan pahala bagi orang yang sudah berbuat baik. Jangankan yang jelas ya, nampak bermajlis ilmu seperti ini. Kita ketika di masjid lihat ada sehelai benang di masjid, dan kita ambil masukkan ke saku kita. Lalu ketika kita keluar, kita buang,
di tempat sampah, ini sudah kebaikan yang sangat luar biasa. Ketika berjalan ada ranting di jalan atau ada batu, ya, yang menjadi gangguan bagi orang yang berlalu lalang, kadang bisa menyebabkan kecelakaan, kita ambil, kita singkirkan. Ini kebaikan yang luar biasa. Nabi SAW ketika proses Isra Mi'raj pernah diperlihatkan kepada beliau, ya, tentang seseorang yang sedang asik jalan-jalan di surga. Ya, lalu diberitakan kepada Nabi, orang tersebut masuk surga karena apa? Karena dulu ketika di dunia dia pernah menyingkirkan sebuah batang ranting yang condong ke jalan, ya, dengan tujuan agar tidak ada orang yang terganggu. Ternyata dibalas surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bukankah kita pernah mendengar kisah seorang wanita pelacur, pezina, masuk ke dalam surga hanya karena hal sepele. Apa yang dia lakukan? Memberikan minum kepada seekor anjing. Hal sepele, tapi dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, lalu bernilai besar sehingga Allah balas itu dengan surga. Makanya kebaikan sekecil apapun gak boleh diremehkan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Nabi SAW bersabda, janganlah kamu sedikit pun meremehkan kebaikan, gak boleh. Ya, walaupun itu adalah hal kecil. Ini hal kecil. Bagaimana kalau ternyata kebaikan itu adalah kebaikan yang besar? Harus kita lebih bersemangat lagi. Ya, bermajlis ilmu, sholat berjamaah, membaca Al-Quran, berbakti kepada orang tua, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ya. Begitupun sebaliknya. Ya, kalau kebaikan Allah Subhanahu wa taala catat dari yang mulai yang terkecil sampai kepada yang besar, maka keburukan pun sama. Allah Subhanahu wa taala akan catat itu semua. Baik yang kecil ataupun yang besar. Dan sama pula ketika kita, ya, apa istilahnya, diinikan dengan sebuah keburukan, nggak boleh menyepelekan, nggak boleh menyepelekan, walaupun itu adalah perbuatan dosa kecil, nggak boleh. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Qamar ayat 53, wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Dan setiap perbuatan yang kecil ataupun yang besar, baik atau buruk, semuanya ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang melakukan suatu kebaikan walaupun itu sebesar biji zarrah, maka dia akan melihat balasannya. Sebaliknya, barang siapa yang melakukan keburukan walaupun itu kecil sebesar biji zarrah, maka dia pasti akan melihat balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hendak melakukan sebuah dosa, janganlah yang kita pandang itu, ini kan perbuatan dosa kecil, enggak masalah. Bukan itu. Tapi lihatlah kepada siapa kita bermaksiat, kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah pantas Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha mulia, yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan dan karunia kepada kita, lalu kita maksiati? Kita lakukan dosa, kita melakukan larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang untuk kita lakukan. Itulah, ya, kadar pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai rendah. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, di dalam hadis ini ada penjelasan tentang balasan yang akan diperoleh oleh seseorang yang memiliki tekad, niat akan melakukan suatu amalan. Dan di sini ada perbedaan antara niat baik dan niat buruk dari sisi balasannya. Yang pertama, balasan kebaikan. Ketika seseorang melakukan, bertekad di dalam dirinya ingin melakukan suatu amalan kebaikan, lalu dia tidak lakukan itu dikarenakan satu uzur, satu halangan, tiba-tiba tidak mampu, ya, tadi apa balasannya? Tetap akan dihitung sebagai satu amalan soleh, amalan kebaikan secara sempurna, artinya tidak kurang,
padahal tidak melakukannya, tetap. Ya. Jadi pelajarannya adalah banyak-banyaklah memiliki niat kebaikan. Memiliki tekad ingin melakukan suatu kebaikan. Ya. Tentunya dengan upaya yang harus kita laksanakan. Ketika tidak mampu, itu tetap dihitung sebagai pahala Allah Subhanahu wa taala. Niat. Ya, pahala niat. Kita dulu sudah menjelaskan, pahala niat melakukan kebaikan itu ada. Dan apabila niat tersebut, tekad tersebut ternyata dapat kita amalkan, ya, kebaikan tersebut kita amalkan. Oh, saya niat malam Kamis, setiap malam Kamis ingin bermajelis ilmu, menuntut ilmu. Ternyata hadir, duduk di majelis ilmu tersebut, maka balasannya berapa? Balasannya berapa? Apakah satu kebaikan? Tidak. Ternyata satu niat kebaikan balasannya adalah 10 kali lipat. Bahkan bisa lebih. Bisa sebanyak-banyaknya diperoleh oleh seseorang balasan kebaikan tersebut. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha. Maka barang siapa yang melakukan satu kebaikan, maka baginya 10 kebaikan yang semisalnya. 10 kebaikan yang semisalnya. Ya, di dalam dalil-dalil yang lainnya, ya, bahkan disebutkan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan bagi siapa saja yang dikehendaki. Ketika menjelaskan tentang keutamaan pahala sedekah, ya, Allah akan melipat gandakan, ya, bagi siapa saja yang dikehendaki. Jadi bisa sebanyak-banyaknya pahala kita peroleh dengan kita melakukan, ya, kebaikan tersebut. Apa yang lantas membedakan fulan berhak mendapatkan 10 kebaikan, fulan berhak mendapatkan 700 kali lipat kebaikan dari amalan dilakukannya, fulan mendapatkan pahala sekian, ya, sekian ribu kali lipat pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Apa yang menentukan itu semua? Yang menentukan banyak sedikitnya pahala yang diperoleh oleh seseorang, 2 hal. Yang pertama adalah keikhlasan. Yang pertama adalah keikhlasan. Ini yang menjadi sebab kenapa Imam An-Nawawi rahimahullah taala memasukkan hadis ini ke dalam bab ikhlas. Maka itu harus ikhlas. Dan kita sudah berbicara panjang lebar tentang keikhlasan, yaitu menjadikan tujuan alasan kita melakukan amalan ibadah tersebut semata-mata murni karena Allah Subhanahu wa taala. Murni ingin mengharapkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak ingin dipuji. Sama sekali tidak ingin dilihat oleh seseorang. Sama sekali bukan karena tekanan dari orang lain atau siapapun itu. Sama sekali bukan karena gengsi atau malu, bukan. Tapi karena ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ingin melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk ibadah menuntut ilmu, dengan bentuk ibadah salat, dengan bentuk ibadah sedekah dan seterusnya. Ini ikhlas. Kemudian yang kedua, ya, yang menentukan banyak tidaknya balasan pahala yang diperoleh oleh seseorang, yaitu al-mutaba'ah. Apa itu al-mutaba'ah? Yaitu berkesesuaian amalan tersebut dengan ajaran yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketepatan amalan yang dilakukan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti, mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya sholat. Sholat itu kan ada gerakan-gerakan, ada bacaan-bacaannya, ya tidak? Mulai dari gerakannya lah kita lihat, ya, rukuknya sudah benar tidak rukuknya? Sudah tidak? Bapak, ibu sekalian melihat hadis Nabi SAW, bagaimana sifat ruku Nabi SAW. Sifat ruku Nabi SAW itu punggungnya kalau diletakkan di atasnya telur itu nggak jatuh. Jadi nggak terlalu bungkuk ke bawah, nggak ke atas terlalu apa istilahnya tegak ke atas, enggak, lurus.
Ya, semakin sesuai dengan contoh yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka semakin banyak pahala. Jadi kalau nanti rukunya terlalu ke bawah, itu berkurang tuh pahalanya. Ya, sujudnya, cara sujud yang benar itu dengan meletakkan 7 anggota sujud tepat pada tempatnya. Jidat dan hidung harus nempel ke lantai. Ya, terkadang kita melihat nih, ada yang sujud, hidungnya nggak nempel ke lantai. Tangannya direnggangkan. Ini ketiaknya tangannya jangan nempel ke sini. Renggang. Ininya menghadap kiblat. Kaki jari-jarinya dilipat menghadapkan ke kiblat. Seperti itu. Ya, kemudian mohon maaf, pantatnya agak diangkat, jangan terlalu menempel ke betis. Nih, cara sujud yang sesuai dengan hadis yang diajar oleh Nabi SAW di dalam sifat sholat. Insya Allah nanti kita akan ada kajian kitab Bulughul Maram. Ya, setelah kita selesai dari bab ikhlas ini, nanti kita akan variasikan kajian kitabnya dengan kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram nanti kitab yang berisikan hadis-hadis Nabi SAW, ya, seputar hukum-hukum sholat, hukum-hukum fikih. Ya, wudu, sholat, bersuci dan seterusnya. Biar ada ilmu lah. Semakin kita mengkaji hadis dari Nabi SAW, mudah-mudahan ya ibadah kita semakin sesuai dengan diajarkan oleh Nabi SAW, sehingga pahala yang kita akan dapatkan semakin maksimal, semakin banyak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu. Ya, maka dari sekarang nih kita kan banyak tuh di zaman sekarang ini kan ada Google lah, minimalnya lah cara mudahnya. Ada YouTube apa? Coba lihat cara wudu, cara sholat yang sesuai dengan diajarkan oleh Nabi SAW. Di mana di situ dijelaskan kalau takbir itu begini, ini hadisnya, dalilnya, ya. Kemudian ruku itu begini, ini dalilnya. Sujud itu begini, ini dalilnya. Bacaan iftitah itu ini loh dalilnya. Jadi seperti itu. Ya, coba tanya kepada diri sendiri, sudah tidak kita coba mengkaji, ya, menuntut ilmu untuk mengetahui itu semua? Benar tidak selama ini sholat yang kita lakukan itu sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW? Karena ini alasannya. Inilah yang akan menentukan berapa banyak pahala yang akan kita peroleh. Karena khawatirnya, ya, jangankan sesuai dengan ajaran Nabi SAW, ternyata bertentangan, bertolak belakang dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW, melakukan suatu amalan ibadah yang kita anggap ibadah, ternyata itu tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Boro-boro mendapatkan pahala, yang ada apa? Berdosa. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis sahih dari Bukhari Muslim, diwakilkan oleh Imam Nawawi juga di dalam kitab Arba'in Nawawiyah, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak ada ajarannya dari kami, kata Nabi SAW, maka itu tertolak. Maksudnya ajaran agama. Ya, adapun keduniaan kalau tidak diajarkan oleh Nabi, ya tidak apa-apa. Ya, pakai speaker, pakai HP, pakai jam tangan, pakai pesawat, urusan dunia. Nabi SAW mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian itu lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Silahkan berinovasi, ya, membuat sesuatu yang baru dalam urusan dunia, tidak masalah. Yang tidak boleh itu di dalam perkara agama. Ya. Jadi kalau kebaikan itu ketika dilakukan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala lipat gandakan menjadi 10 kali lipat, bahkan lebih. Dan itu ya tergantung dari dua hal tadi. Pertama keikhlasan, yang kedua al-mutaba'ah, kesesuaiannya dengan contoh yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun keburukan, ketika seseorang memiliki niat buruk di dalam dirinya, ya, tatkala dia membatalkan keburukan tersebut, ya, tidak jadi melakukan keburukan tersebut, maka balasannya akan Allah Subhanahu wa Ta'ala balas sebagai satu kebaikan yang sempurna. Masya Allah. Kenapa nggak ditulis sebagai satu keburukan? Padahal udah niat buruk. Itulah maha penyayangnya Allah. Itulah kasih sayang Allah. Kalau keburukan ketika batal dihapuskan, bahkan dirubah menjadi sebuah kebaikan. Ya, karena memang kebaikan, meninggalkan keburukan itu adalah kebaikan. Kebaikan apa? Meninggalkan maksiat. Kebaikan meninggalkan dosa.
menahan diri dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja di sini ada syaratnya. Kapankah niat buruk berubah menjadi satu kebaikan? Yaitu tatkala dia membatalkan dan menggugurkan niat buruknya tersebut karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mengharapkan pahala dari Allah agar pembatalan melakukan keburukan yang tersebut agar Allah Subhanahu wa taala balas dengan kebaikan. Bukan karena alasannya karena tidak mampu, belum ada kesempatan, belum bisa melakukan. Bukan. Ya. Kalau alasannya karena belum mampu, belum ada kesempatan, belum bisa, ini tidak berubah menjadi kebaikan dan tetap akan Allah Subhanahu wa taala catat sebagai sebuah keburukan. Dalilnya adalah hadis Nabi SAW yang sudah kita ambil pada pertemuan yang telah lalu. Beliau bersabda, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar." Apabila ada dua orang muslim yang berjumpa dengan kedua pedangnya, maksudnya berkelahi, maka yang dibunuh dan yang membunuh dua-duanya di neraka. Para sahabat heran, kalau yang membunuh jelas dia mendapatkan dosa membunuh. Ini yang terbunuh kan dia enggak membunuh, kok masuk ke dalam neraka? Nabi SAW mengatakan, li'annahu kana harisan ala qatli sahibi. Karena dia itu memiliki keinginan kuat di dalam dirinya untuk membunuh saudaranya. Jadi karena niat buruk ingin membunuhnya itu, sehingga dia terancam masuk ke dalam neraka. Jadi ketika kita meninggalkan suatu keburukan, niatnya harus karena Allah. Ya, karena bukan karena gak ada duitnya, ya. Bukan karena belum mampu, belum ada kesempatan, bukan. Tapi karena semata-mata takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila seseorang ternyata melakukan tekad buruk yang ada di dalam hatinya, jadi diamalkan keburukan tersebut, maka balasannya berapa? Ya, kalau kebaikan kan dilipat gandakan tuh menjadi 10 kali lipat. Kalau keburukan apa? Ya, Allah Subhanahu wa taala hanya akan mencatat sebagai satu buah keburukan. Jadi tidak dilipat gandakan. Ya, sebagai satu keburukan saja. Tidak ada menjadi beberapa kali lipat keburukan, tidak ada. Masya Allah. Inilah maha baiknya Allah, maha penyayangnya Allah terhadap hambanya. Tekad buruk hanya dicatat sebagai satu keburukan. Adapun tekad baik, Allah Subhanahu wa taala akan catat menjadi 10 kali lipat, bahkan bisa lebih. Ya, maka dari itu milikilah hati-hati yang hanif, hati yang lurus. Ya, hati yang lurus yaitu hati yang senantiasa memiliki niat dan tekad untuk melakukan kebaikan. Hati yang senantiasa yang membatalkan setiap niat buruk yang ada di dalam hatinya, menolak niat buruk tersebut. Lalu dia murnikan setiap perbuatannya tersebut semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat difahami. Sudah terdengar suara azan. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan pada sesi yang kedua setelah azan untuk sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk sesi yang kedua ini kami persilahkan apabila ada hal yang ingin ditanyakan seputar materi yang kami sampaikan, silakan. Luar materi juga boleh, ya, selama bisa dijawab semua. Di poster player yang disebar di grup itu kan ada nomor kontak. Apabila ada yang ingin ditanyakan tentang suatu permasalahan agama, bisa disampaikan ke kontak tersebut. Nanti kita jawab di kajian, boleh. Ya, boleh seputar materi yang dibahas, boleh. Ya, atau pas kajian muncul pertanyaan di WA ke nomor tersebut, boleh. Lalu nanti kita jawab di sini. Taib. Tidak ada. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Iya, tidak apa-apa. Itu yang kami harapkan memang. Berarti materinya terserap secara sempurna, itu kan, kalau tidak ada pertanyaan itu. Itu yang kami harapkan tentunya. Ya, khawatir ada hal yang samar, yang tidak jelas, ya, yang menjadi tanda tanya ketika pulang nanti di sana, itu yang kita khawatirkan. Dan kalau jelas materi yang kami sampaikan, maka kami ucapkan terima kasih. Ya, mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan setiap ilmu yang kita peroleh, ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan hal tersebut, ya, majelis ilmu yang kita peroleh, pengamalan ilmu yang kita lakukan ini menjadi sebab, ya, kita berkumpul kembali nanti kelak di hari akhirat di dalam surga Firdaus al-A'la. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan, kekhilafan yang kami lakukan. Kami beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا